Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani bi jahin nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tamla'u biha qulubana nura. Dipegang semua hatinya. Mudah-mudahan dengan salawat ini hati kita menjadi lembut, bisa menjadi muwasalah untuk menyambung hati kita dengan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatan tamla'u biha qulubana nura wa salahan wa surura wa tarzuquna biha rizqan wasi'an midrara wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma inna a'udzubika min ilmin la yanfa' wa udhunin la yasma' wa amalin la turfa' wa du'ain la yustajabu laha. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita semua, memberikan kebahagiaan, kesenangan, taufik di dalam hati kita untuk selalu bersenang, beriang, gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidaklah kita bisa mengenal kasih sayang, tidaklah kita bisa mengenal bagaimana kita menyembah Allah Subhanahu wa taala secara benar, tidaklah kita bisa menjadi orang yang saling menghormati kalau tidak ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang sangat agung, dengan nikmat yang sangat indah, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya yang sahih, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati atau berjalan kemudian di tempat-tempat yang mana itu adalah taman-taman surga, farta'u, maka kalian mampir ke tempat tersebut. Maqala sahabah, kemudian sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tahu surga itu dalam manhaj tauhid atau dalam tariqatut tauhid, bahwasanya surga itu malainun ra'at, tidak mungkin terlihat oleh mata, wala udhunun sami'at, tidak mungkin juga terdengar di telinga, wala yakhtur ala qalbil bashar, dan apapun yang kita hayalkan seputar surga itu semua hanyalah bualan. Maka sahabat pun bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Summa wa hiya riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa itu taman-taman surga yang engkau maksud wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hilaqud dzikr," yaitu taman-taman surga adalah halaqah-halaqah zikir seperti yang saat ini kita lakukan bersama-sama, itu adalah taman-taman daripada surga. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berterima kasih atas nikmat yang sangat agung ini, kita bisa mengamalkan perintah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ikhwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Ma min qaumin," tidaklah ada satu kaum, ijtama'u, mereka berkumpul, yadhkurun Allah, kemudian mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, illa wa nada munadin minas sama, kecuali tibalah suara dari langit, yaitu suara Allah Subhanahu wa taala. Apa suara tersebut? Maka suara tersebut adalah kalimat daripada Allah Subhanahu wa taala, "Qumu," berdirilah kalian yang ada di majelis ini nanti, "maghfuran lakum," aku ampuni segala dosa kalian. Kita semua tahu dihinanya diri kita, kita tahu semua maksiatnya diri kita tahu semua apalah arti dan daya kita ini. Bahkan kita semua tahu introspeksi diri ketika kita keluar membuka pintu dari rumah untuk hadir ke majelis seperti ini, pasti hati kita dipenuhi dengan riya. Kita merasa selalu kita lebih baik dari tetangga kita.
Kita selalu merasa diri kita baik dari fulanah. Kita selalu merasa diri kita lebih solehah dari si dia. Maka tidak ada lagi kebaikan di dalam diri kita. Bahkan ikhwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesampainya kita di majelis pun terkadang memang wajah kita terlihat sangat fokus kepada ustadznya, terlihat sangat khusyuk kepada mudda'inya, akan tetapi tidak ada yang tahu hati. Mungkin ada mukanya fokus, tapi hatinya memikirkan hutang di rumah. Ada yang mukanya fokus, tapi hatinya memikirkan suami di rumah. Ada yang mukanya fokus, akan tetapi na'udzubillah min dzalik memikirkan maksiat-maksiat yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kata Allah Subhanahu wa taala, walaupun kalian dalam keadaan hina tersebut, kalian hadir ke majelis seperti ini, tidaklah kalian berdiri selesai dari majelis seperti ini, kalian dalam keadaan aku ampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ikhwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tidak hanya di situ. Diteruskan lagi hadisnya. Walaqad badaltu sayyi'atikum hasanat. Dan kejelekan yang kalian perbuat barusan itu bukan saja aku hapus, tapi aku ganti dengan amal-amal soleh yang kalian lakukan. Alhamdulillah. Begitu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena kita siapa, bukan karena ibadah kita, bukan karena kedudukan kita, akan tetapi karena kita disambungkan dengan kalimat umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu semua berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus bersyukur. Kemudian bertanya lagi, Habib, bagaimana cara bersyukur yang betul dan benar? Bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka salah satu ulama bernama Ibn Qayyim memberikan tutorial, gambaran atau bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 cara. Yang pertama, kita bersyukur bitalaffuz, yaitu bitalaffuz dengan mengucapkan apa yang ada di dalam nikmat tersebut. Ya dengan apa bebas. Mau dengan bahasa Hong Kong, bahasa Chinese misalnya, atau bahasa Jerman, atau bahasa Sunda, atau bahasa Jawa. Dengan bahasa apapun, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, yaitu bihamdillah. Kalau bisa, kalau bagusnya, itu dengan kalimat tahmid, yaitu Alhamdulillah. Karena alhamdulillah sebagaimana kita juga melakukan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan apa yang diucapkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita patut mensyukuri hal tersebut. Kemudian yang ketiga yang paling susah dan paling penting, yaitu bil khudu' 'alan ni'am. Yaitu dengan khusyuk dan khudu', benar-benar meresapi apa kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka ketika kita sudah mendapatkan 3 hal ini, yaitu mengucapkan kata syukur, kemudian bitahmid, kemudian mengutarakan hamd, kalimat hamd alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, kita juga mengucapkan mengucapkannya dengan kekhusyuan dan kekhuduan, benar-benar tafakkur dengan kenikmatan yang Allah berikan yang super agung ini, maka kita semua bisa dikategorikan menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyakir, orang yang bersyukur adalah seseorang yang sangat mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perlu kita sebagai manusia menjadi orang yang bersyukur. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang sangat mulia, nabi yang sangat agung, nabi yang bahkan dikatakan seseorang yang dengan berkat nabi tersebut kita semua ini bisa menjadi manusia, kita semua bisa ada di muka bumi ini dengan sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'sumun, enggak akan pernah mungkin melakukan dosa. Nabi Muhammad mubashirun, adalah orang yang pasti masuk surga. Akan tetapi ibadahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu sahabat pernah ikut sholat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi di rakaat pertama
Setelah Al-Fatihah, Nabi membaca surat Al-Baqarah. Rukuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ruku'uhu qal qiyam. Rukuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti qiyamnya Nabi Muhammad. Berarti sama panjangnya kayak baca Al-Baqarah. Terus Nabi Muhammad salat sampai Nabi Muhammad beribadah sampai kakinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terluka, dengkulnya Nabi Muhammad terluka. Sampai Sayyidatuna Aisyah pun ketakutan, kebingungan, parno Sayyidatuna Aisyah, sehingga beliau pun tidak kuat dan menanyakan kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, apakah kamu bukan seseorang yang sudah dijanjikan masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala? Bukankah kamu seorang nabi yang pasti diampuni dan tidak mungkin melakukan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kamu berlebihan menjadi seorang hamba? Kenapa kamu berlebihan dalam ibadah sampai kamu terluka seperti ini? Karena Nabi Muhammad tersenyum kepada Sayyidatuna Aisyah dan Nabi Muhammad SAW mengatakan apa? Ya Aisyah, apakah tidak boleh aku menjadi seorang hamba? Abdan syakura, kata Allah, kata Rasulullah SAW. Apakah aku tidak boleh menjadi seorang hamba yang penuh dengan mensyukuri hal tersebut? Maka di sini kita mempelajari bahwa Nabi Muhammad saja, orang yang nggak pernah ada dosanya, orang yang paling sempurna, orang yang tidak bisa disamakan dengan siapapun manusia di muka bumi ini, bahkan sekalipun Nabi, beliau beribadah dengan begitu khusyuk. Beliau beribadah dengan begitu khudu'. Beliau beribadah dengan begitu ibadah yang sangat luar biasa. Maka kita semua ikhwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala perlu bersyukur. Dengan apapun kita bersyukur, salah satunya dengan 3 cara tadi. Dan cara terbaik bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bagi kita orang awam yang ada di sini adalah dengan memperbaiki diri kita setiap harinya. Tutupi apapun keburukan kita. Minimal kita membenci maksiat yang kita lakukan. Maka itu semua adalah cara terbaik dan termudah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kita semua, kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah, dan ikutilah perbuatan kalian yang buruk, maksiat kalian, apapun yang kalian lakukan dengan amal-amal kebaikan. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, tamhuha, karena kemaksiatan kalian tadi akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa khaliqin nasa, kemudian hiduplah berakhlak dengan semua siapapun manusia bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik. Apa itu akhlak yang baik? Itu salah satunya tidak menyakiti hati orang lain, salah satunya tidak berbohong kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya bisa membenci kemaksiatan yang dia lakukan karena kemaksiatan itu datang dari tangannya sendiri, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, perkumpulan seperti ini wajib kita syukuri. Perkumpulan seperti ini wajib kita teladani, terlebih di bulan Maulid. Kita adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Umat yang mana kita dikategorikan sebagai seseorang yang sangat diirikan oleh orang lain. Bahkan Nabi Isa alaihissalam pernah diberikan hajat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta apapun. Maka Sayyidina Isa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau tahu betapa mulianya umatnya Nabi Muhammad. Karena beliau tahu orang yang paling selamat nanti adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau sudah Nabi yang minta, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah Nabi yang memohon, pasti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan Nabi Isa menjadi umat Nabi Muhammad? Nanti ketika dia turun ke gunung di Palestina untuk melawan peperangan dengan Dajjal.
Jadi Nabi Isa dikabulkan. Nabi Isa berdiri di bumi, yang mana bumi ini zamannya setelah Nabi Muhammad SAW. Maka sesiapapun yang hidup setelah zaman Nabi Muhammad menginjak bumi dengan syarat menginjak bumi, maka dia menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diperebutin kita untuk menjadi umat Nabi Muhammad, diperebutin sama Nabi bahkan sekalipun. Kita yang nggak tahu apa-apa tiba-tiba lahir mendapat keanugerahan, keagungan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk memiliki takdir menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang selalu dirindukan oleh Nabi Muhammad. Dan kita selalu tanya kepada diri kita sendiri, kapan kita rindu dengan Nabi Muhammad. Susah. Akan tetapi dengan adanya acara seperti ini, itu membantu kita sedikit membuktikan bahwasanya kita juga cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ikhwati, cinta itu sangat butuh kepada bukti. Cinta itu bukan hanya bualan. Kalau cinta hanya bualan itu hawa nafsu, bukan cinta. Tapi kalau cinta perlu bukti. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an pernah diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah bahwasanya beliau sewaktu malam didatangi oleh Rasulullah SAW. Diketuk rumahnya oleh Rasulullah SAW. Kemudian ditanyakan, wahai Abu Bakar, udzinali bil khuruj. Aku diizinkan oleh Rasulullah SAW bil khuruj. Kita sekarang boleh hijrah. Kita sekarang boleh keluar, kata Nabi Muhammad SAW. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala mendengar hal tersebut senang. Bahkan dikatakan, fa wallahi ma sya'urtu qattu qabla dzalika al-yawm. Sayyidatuna Aisyah yang pada masa tersebut melihat keadaan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mendengar Rasulullah diperintahkan untuk keluar dari kota Mekah ke kota Madinah, beliau mengatakan apa? Wallahi, fa wallahi ma sya'urtu qattu qabla dzalika al-yawm anna ahadan yabki min al-farahi hatta ra'aitu Abu Bakar yawma idzin yabki. Demi Allah, kata Sayyidatuna Aisyah, aku nggak pernah melihat siapapun orang yang nangis gembira, ngeluarin air mata karena bahagia, terharu, sebagaimana kecuali aku melihat daripada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Pas aku lihat Abu Bakar As-Siddiq, aku kaget, kok bisa ada manusia nangis bahagia sampai seperti itu. Padahal kita tahu, ikhwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sudah pernah pingsan, disiksa sampai hampir mati. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sering dilecehkan oleh kufar Quraisy. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq beberapa kali diancam untuk dibunuh. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq selalu berjuang memperjuangkan harta dan apapun yang dia miliki untuk Nabi Muhammad SAW. Ya, kita bayangkan ketika ada kita seseorang diajak untuk keluar taruhannya nyawa, nggak mungkin kita senang, nggak mungkin kita bahagia. Akan tetapi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an, beliau menangis sejadi-jadinya sampai Sayyidatuna Aisyah mengatakan, masya'urtu qattu qabla hadza. Enggak pernah aku melihat dan menyangka bahwasanya ada orang yang nangis karena bahagia sampai seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, maka kita harus cari tahu, ikhwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kepada bukti, perlu kepada sesuatu yang dengan sesuatu tersebut menjadikan kita adalah memang orang yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Hadirnya kita ke majelis seperti ini, hadirnya kita berkumpul di sini semua, kita tidak mengharapkan apapun kecuali cinta dan ridho daripada Nabi Muhammad SAW. Dari tadi Nabi Muhammad terus. Kenapa sih, Bib? Nabi Muhammad itu sama manusia seperti kita. Nabi Muhammad itu pakai dalil lagi dia ngomong. Innama ana basyarum mislukum. Sesungguhnya aku sama saja manusia seperti kalian. Ini yang perlu kita kaji. Ini yang perlu kita kasih tahu bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak pernah sama dengan siapapun. Nabi Muhammad SAW tidak bisa mutlak disamakan dengan sesiapapun, walaupun dengan nabi-nabi lain, tidak bisa. Jadi kita sebagai umatnya Nabi Muhammad bebas kita mau muji kayak gimana pun. Dan turunnya ayat Al-Kahfi ini pun bukan itu yang dimaksud. Ana basyarum mislukum. Aku manusia sama seperti kalian.
Qul ana basyarum mislukum. Aku adalah manusia seperti kalian. Bukan seperti itu maksudnya. Disebutkan oleh Imam Busiri bahwasanya da'amathun nasara fi nabiyihim wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi. Da'mat atau kama qal, bahwasanya disampaikan da'mathu, panggillah aku Nabi Muhammad SAW dengan panggilan jangan seperti panggilan Nasara kepada nabinya. Apa yang dimaksudkan? Sebagaimana kaum Nasara menuhankan Nabi Isa alaihissalam. Nah, jangan sampai seperti itu. Makanya Nabi Muhammad SAW bilang apa? Ana basyarum mislukum. Nah, ini yang perlu dikaji. Apa ayat setelahnya? Apa ayat sesudah itu? Ayat sesudah itu adalah yuha ilayya. Aku diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalian nggak boleh menyamakan diri kita ini dengan Nabi Muhammad. Kita sesama hamba Allah. Kita sama aja, Beb. Nabi Muhammad juga meludah. Kita juga meludah. Maka kita harus meluruskan bahwasanya ketika kita mendengar ada seseorang yang bilang bahwasanya Nabi Muhammad sama seperti kita, maka jangan sampai kita mengikuti hal tersebut. Karena Nabi Muhammad adalah makhluk yang paling sempurna. Bahkan Nabi Muhammad memiliki satu ayat yang mana ayat tersebut menunjukkan bahwa kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Disebutkan bahwa alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Penyebutanmu wahai Nabi Muhammad sampai akhir zaman nanti itu enggak akan pernah berhenti. Dari kapan? Dari awal terciptanya cahaya Nabi Muhammad SAW. Sewaktu-waktu di malam hari Nabi Muhammad SAW lewat di kota Mekah yang pada malam tersebut malam yang sangat terang, bahkan disebutkan oleh Sayyiduna Jabir bahwasanya pada malam tersebut nggak ada awan sama sekali, itu cuma ada bulan yang bundar yang sangat indah pada malam hari. Kemudian Nabi Muhammad SAW lewat. Kemudian Sayyidina Jabir pun bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Seraya bertanya. Kemudian Nabi Muhammad SAW diperhatikan wajahnya oleh Sayyidina Jabir. Kenapa Nabi Muhammad ini sangat bercahaya? Kenapa Nabi Muhammad ini sangat mengeluarkan cahaya? Betul-betul cahaya yang zahir. Bukan cahaya yang dari husnuzon, enggak. Tapi benar-benar cahaya yang zahir. Sampai berulang kali Sayyidina Jabir melihat bulan, kemudian melihat Nabi Muhammad, melihat bulan lagi, melihat Nabi Muhammad lagi. Apa yang dirasakan Sayyidina Jabir? Wallahi, demi Allah, bulan itu nggak ada lagi keindahannya ketika aku menatap Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad adalah seseorang yang sangat indah, seseorang yang sangat mulia, seseorang yang bahkan khuliqat mubarra'an min kulli aibin, khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Khuliqan Nabi SAW min, nggak ada sama sekali aibnya. Nabi Muhammad nggak punya aib. Bahkan saking mulianya Nabi Muhammad SAW, ada salah satu ulama di Indonesia yang sangat terkenal, yaitu bernama Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani. Beliau di dalam kitab beliau Maraqil Ubudiyah, beliau menyebutkan bahwasanya membuat syair 6 bait atau sekitaran 7 bait tentang perbedaan kita dan Nabi Muhammad SAW. Maka kita singkat cerita aja untuk menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad dan supaya kita tahu diri kepada Nabi Muhammad SAW bahwasanya beliau tidak pernah bisa disamakan dengan manusia biasa. Beliau tidak pernah mungkin bisa disamakan dengan manusia biasa, walaupun Nabi sekalipun. Tidak bisa. Bahkan salah satu sahabat pernah riwayatkan bahwasanya ludahnya Nabi Muhammad, ludahnya Nabi Muhammad SAW tidak pernah sekalipun jatuh ke tanah. Kenapa? Karena sahabat memperebuti ludahnya Nabi Muhammad SAW. Coba kalau kita sekarang ngeludah, kita ludahin teman kita di pinggir kita, kira-kira apa yang terjadi? Kalau kita tidak kelahi, mungkin kita menjadi orang yang saling akan tetapi semua kehinaan di diri kita akan tetapi ketika ada di Nabi Muhammad SAW maka itu akan menjadi kesempurnaan. Ikhwati
yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menyingkat waktu, bahwasanya beliau Imam Nawawi pernah mengatakan dalam syairnya, lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak pernah, sekalipun Nabi Muhammad tidak pernah mimpi junub. Nabi Muhammad nggak pernah mimpi basah. Nabi Muhammad nggak pernah memimpikan sesuatu yang mana mimpi tersebut kecuali bukanlah mimpi yang saleh. Nah, jadi kita sekarang menintrospeksi diri kita. Berapa kali kita sudah mimpi yang sesuatu yang buruk? Berapa kali kita mimpi maksiat? Berapa kali kita mimpi sesuatu yang mana sesuatu tersebut adalah pekerjaan para syaitan. Karena ihtilam adalah pekerjaan syaitan. Mimpi basah, mimpi junub adalah pekerjaan syaitan. Kemudian wa ma tatha'aba aslan fi madaz zamani. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak pernah sekalipun menguap. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak pernah menguap. Coba kita sekarang, mungkin yang pakai cadar nih mulutnya lagi nguap semua yang ada di belakang. Kita nggak tahu. Kenapa? Karena kita adalah manusia biasa. Dan mustahil kita bisa disamakan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Busiri juga pernah mengatakan, "Fama blaghul ilmi fihi annahu basyarun." Mentok ilmu kita yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mentok akal kita ini menyadari bahwasanya Nabi Muhammad adalah manusia biasa. Mau nggak mau manusiawi kita bilang Nabi Muhammad adalah manusia biasa. Wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Akan tetapi ketahuilah bahwasanya Nabi Muhammad adalah manusia paling sempurna yang pernah Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Jadi keagungan Nabi Muhammad, fahasuna minni an umsika innatal aklam. Kata Sayyidina Ali, Al-Habib Ali Simtud Durar, beliau mengatakan fahasuna minni an umsika innatil aklam. Kalau seandainya seluruh dunia ini, laut yang ada di muka bumi ini dijadikan tinta, kemudian semua pelepah pohon, semua dedaunan yang ada di dunia ini dijadikan kertas untuk ditulis kesempurnaan dan keindahan memuji Nabi Muhammad SAW, nggak bakal pernah cukup. Kenapa? Karena saking sempurnanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad nggak pernah mimpi basah, Nabi Muhammad juga nggak pernah menguap. Kenapa? Karena al-ihtilamu wa tatha'ub min a'mali syaitan. Karena mimpi basah dan menguap adalah sesuatu yang dibuat oleh syaitan. Maka mustahil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipermainkan oleh syaitan. Fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak mungkin bisa ditiru syaitan. Nggak mungkin juga bisa dipermainkan oleh syaitan. Maka itulah kesempurnaan Nabi Muhammad SAW. Minhud dawabu walam tahrab. Nabi Muhammad SAW kalau lewat, kemudian ada binatang, ada serangga di sekitarnya, itu nggak ada yang menghindar. Nabi Muhammad lewat, ada keledai, keledainya mendekat. Nabi Muhammad lewat, ada unta, untanya malah curhat. Itulah Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau kita ikhwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ngelihat kecoa, kitanya yang kabur. Kita ngelihat kecoa, kitanya yang kabur. Kita melihat apa lagi? Kita melihat tikus, kitanya yang manjat. Kitanya yang takut. Kita lewat ayam, ayamnya pun pergi. Jadi nggak bisa kita disamakan dengan Nabi Muhammad SAW. Walaupun kita lewat di depan kita ada seekor ayam yang tidak memiliki mata, tapi tetap ayam itu akan menghindar dengan langkah kaki kita. Akan tetapi kalau langkah kakinya, langkah kaki Nabi Muhammad SAW, semua perebut bahkan pepohonan pun mendatangi Nabi Muhammad SAW. Maka kita harus mengenali lebih dalam siapa Nabi Muhammad agar cinta kita menjadi lebih tulus. Kemudian syair tadi diteruskan dengan apa? Wa ma waqa'at dubabatun. Dan nggak pernah di badannya Nabi Muhammad SAW itu dihinggapi lalat. Di badannya Nabi Muhammad SAW tidak pernah dihinggapi lalat. Kenapa? Karena pernah juga dikatakan oleh Al-Habib Ali Al-Habsyi, inda zikrihi, ketika Nabi Muhammad SAW disebutkan, tatayyabatil majalisu
wal mahafil. Sesungguhnya ketika disebutkan Nabi Muhammad SAW, itu wewangian yang ada di hidung kita dan ada di dalam hati kita dengan disebutkan Nabi Muhammad SAW. Bahkan sedikit cerita bahwasanya Ummu Aiman, ibu sesusunya Nabi Muhammad SAW, ketika di musim panas, beliau mengelak keringatnya Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad dalam keadaan tidur. Dielapkan keringatnya Nabi Muhammad. Sampai itu lapnya basah, kemudian diperahlah lap tadi di suatu botol, di suatu wadah. Kemudian diwadahkan lagi ke tempat kecil-kecil. Untuk apa? Untuk dijual kepada seluruh sahabat. Kenapa dibagikan ke seluruh sahabat? Karena itu menjadi parfum para sahabat. Keringatnya Nabi Muhammad SAW. Coba kalau keringat kita, kita habis masak aja terkadang suami menjauh. Kita habis masak aja terkadang suami, kamu mandi dulu sana. Jangankan suami, kadang kita aja risih dengan badan kita semua. Kenapa? Karena kita tidak pernah mungkin bisa disamakan dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi ibu-ibu sekalian, Hongkong cinta Rasul, apabila ada orang yang mengajak mendoktrin kita untuk menyamakan diri kita dengan Nabi Muhammad sama, maka jangan pernah setuju. Jangan pernah kami belajar di Hongkong cinta Rasul bahwasanya nggak ada satupun kita diajarkan untuk menyamakan diri kita dengan Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad adalah Nabi yang paling mulia. Tidak akan bisa disamakan dengan siapapun. Alhamdulillah. Nah, jadi itulah sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Kemudian diteruskan juga di dalam syairnya, kita habiskan syairnya tanggung. Wa qalbuhu lam yanam, dan hatinya Nabi Muhammad SAW tidak pernah tidur. Nabi Muhammad itu nggak pernah tidur. Nabi Muhammad tidak pernah tidur. Wal ainu qad na'asat, tapi Nabi Muhammad ngantuk. Nabi Muhammad pernah ngantuk. Nabi Muhammad nggak pernah tidur, hatinya juga tidur nggak pernah. Terlebih setelah menjadi Nabi, beliau tidak pernah tertidur. Pasti kalau tertidur hatinya bangun. Jadi beliau seperti itu. Wala yuradhilluhu fi syamsi dzu fatani. Nabi Muhammad, ikhwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nabi kita semua, nabi yang paling sayang sama kita, nabi yang wajib kita sayangi, beliau tidak pernah memiliki bayangan. Nabi Muhammad tidak memiliki bayangan. Wala yura dhilluhu fi syamsi. Nabi Muhammad walaupun berdiri di tengah terik matahari di siang bolong, Nabi Muhammad nggak ada sama sekali bayangannya. Kenapa Nabi Muhammad nggak punya bayangan? Ya, karena Nabi Muhammad nuran fauqan nur, cahaya di atas cahaya. Bahkan Sayyidina Jabir diriwayatkan bahwasanya menanyakan kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, apa yang pertama kali ma'awalu syai'in baraza fil alam? Apa pertama kali sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum ada surga, langit dan bumi dan lain sebagainya? Sayyidina Muhammad SAW, Nabi kita semua menjawab, ya Jabir, wahai Jabir, innallaha khalaqa qabla al-asya'i nura nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam binurih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menciptakan sebelum apapun di muka bumi diciptakan, yaitu cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak ulama yang melihat. Jadi cahaya Nabi Muhammad ini seperti apa? Cahaya Nabi Muhammad itu ada yang meriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad terang seperti lampu. Nabi Muhammad terang seperti lampu. Ada yang bilang bahwasanya Nabi Muhammad ini bersinar-sinar. Ya, jadi kalau Nabi Muhammad diperhatikan, Nabi Muhammad itu sirajan munir, cahaya yang bersinar-sinar. Dan itu secara zahir dipandang mata, gitu, terlihat jelas bahwasanya Nabi Muhammad memang adalah cahaya. Nabi Muhammad memiliki cahaya di zahir dan di batin. Nah, kemudian sebagian mufassir pun meriwayatkan bahwa para ahli sejarah pun meriwayatkan kenapa Nabi Muhammad tidak punya bayangan walaupun berdiri di atas matahari yang paceklik. Maka dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mau kalau suatu sore hari Nabi Muhammad memiliki bayangan tersebut diinjak oleh orang lain, terlebih oleh orang kufar Quraisy. Saking mulianya Nabi Muhammad SAW. Maka
Kita patut mengenal, kita wajib mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi khalfihi ka'amamin ru'yatun sabatat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa ngelihat ke belakang. Jadi pandangan Nabi Muhammad ini bisa ngelihat ke belakang, bisa ngelihat ke depan. Bukan penglihatan 180 derajat memutar kepala. Bukan itu. Akan tetapi memang Nabi Muhammad bisa melihat ke belakang. Itu daripada kekhususan, keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wala yura atharul bauli. Wala yura athrul bauli minhu fi alani. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak pernah sekalipun ada bekas buang airnya. Nabi Muhammad nggak pernah ada sedikit pun bekas buang air. Coba kalau kita sekarang, mungkin nggak tahu di Hong Kong ada jengkol atau enggak. Ada jengkol atau enggak di Hong Kong? Atau ada petai misalnya. Kemudian kita keluar dari kamar mandi, atau suami kita yang keluar dari kamar mandi, ya pasti kita nggak pingsan aja udah untung-untungan. Itu adalah manusia yang pada umumnya. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW tidak pernah memiliki bekas buang air. Sampai Sayyidatuna Aisyah pun kebingungan. Ya Rasulullah, kenapa aku tidak pernah menemukan bekas apapun sebagaimana para sahabat yang lain keluar dari kamar mandi? Pasti ada bekas, minimal bekas siram pakai air atau bekas batuan dan lain sebagainya. Kenapa kalau engkau yang keluar tuh nggak pernah ada apa-apa ya Rasulullah? Maka Nabi Muhammad SAW bersabda kepada Sayyidatuna Aisyah, ya Aisyah, ama alimti anna Allah ya'murul arda. Wahai Aisyah, apakah engkau tidak tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bumi antabtali'a, untuk menelan ma yakhruju minal anbiya, apapun yang keluar daripada nabi-nabi. Maka itulah sesuatu yang tidak pernah bisa disamakan bagi kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka fahadhil khasa'is, ini khasa'is yang sudah kita sebutkan, fahfazha, hafalla, takun amina, maka kita akan menjadi orang yang aman. Insyaallah dengan disebutkannya nazam dan syair ini daripada Syekh Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani menjadikan kita semua menjadi orang yang bersama-sama mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati ahbabi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kita di sini semua berharap kecuali kita semua yang ada di sini mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minimal setelah kita pulang dari majlis-majlis seperti ini, minimal setelah kita pulang dari tempat duduk yang sangat indah seperti ini, kita bertambah cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena demi Allah, wallahi tidak ada bisa lagi yang nyelamatin kita kecuali dengan kecintaan kita yang tulus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa ibadah kita? Nggak ada ibadah kita, nggak ada yang bisa menjamin kita. Bahkan kita nggak tahu selama ini kita sholat sah atau enggak. Bahkan kita nggak tahu selama ini sholatnya kita kemungkinan ada yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu antara kita dengan Allah. Nggak ada yang bisa demi Allah. Akan tetapi ketika kita cinta tulus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu menjadikan kita semua seseorang yang insya Allah bisa mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad dan kita menjadi orang yang selamat. Amin amin ya rabbal alamin. Insya Allah kita semua yang hadir di sini menjadi orang selalu yang disehati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita semua yang hadir di sini dari kalangan komunitas Hongkong Cinta Rasul diberikan keteguhan, diberikan keistiqomahan, diberikan tujuan dan maksud daripada terbentuknya komunitas ini tidak lain dan tidak bukan kecuali untuk mencari cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali hanya untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk pergaulan, bukan untuk kedudukan, bukan untuk sesuatu yang bisa dibanggakan. Akan tetapi satu aja tujuan kita semua yang ada di sini, untuk mencari cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nasihat sedikit dari Al-Fakir untuk semua yang hadir di sini daripada pembesar-pembesar Hongkong Cinta Rasul, untuk rapatkan lagi niat, jadikan lagi keistiqomahan di hati kita untuk senantiasa menjaga wadah yang sudah kita bikin lama-lama ini, jangan sampai terprovokator oleh syaitan, jangan sampai dijadikan kesempatan oleh syaitan untuk membubarkan kita. Makanya pasang niat, pasang hati, kita semua yang ada di sini
bukan karena Habib Fulan, bukan karena Ustadz Fulan, bukan karena beliau Fulan, akan tetapi menjadi hanya wasilah terkumpulnya kita semua di sini dengan Abuya, dengan Ana, dengan kita semua yang hadir di sini, itu hanya satu tujuan, yaitu untuk cintanya kita kepada Nabi Muhammad SAW. Karena dengan cintanya Nabi Muhammad, kita semua mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita berharap, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma aslih dhata bainina wa alif baina qulubina wahdina subulal salam wa najjina minadh dhulumati ya rab ila nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa a'marina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina ya Allah ya maulana innaka antat tawwabur rahim. وجعلنا شاكرين لنعمتك مسلمين بها قابلين لها وتمحى إلينا وصل اللهم بجلالك وجمالك على رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبالله التوفيق والهداية. Terima kasih untuk Habib Hadi Alkas, semoga ilmunya bisa kita amalkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah yang berbahagia, seluruh rangkaian acara telah kita ikuti bersama sampailah pada penghujung acara. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh jemaah yang telah hadir dan terima kasih kepada semua yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah terlibat dalam berlangsungnya acara hari ini. Jazakumullahu khairan katsiran. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan dan ilmu yang manfaat sebagai bekal untuk menjalani kehidupan kita sesuai dengan akhlak Rasulullah SAW sebagai suri tauladan kita. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya Al-Fakir selaku pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangan yang terdapat dalam acara pada hari ini dan mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan di hati. Mari kita alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu